Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast IndiHome, ngobrol santai bikin senang. Nah, kali ini Bapak Ibu akan saya pandu nih. Nah, perkenalkan nama saya Firjana Nugroho, saya dari Rumah BUMN. Nah, kali ini saya akan mendampingi Bapak Ibu untuk beberapa menit ke depan kita ngobrol santai nih sama salah satu UMKM di Rumah BUMN. Nah, jadi langsung saja mumpung Bapak yang sudah hadir juga. Halo Pak Sufar. Halo Pak Wawan. Ya, baik. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa Pak ya. Nah, Pak Sufar, saya mau tanya nih Pak, eh, apa sih yang bikin Bapak Sofar, seorang Pak Sofar ini memilih usaha yang saat ini Bapak jalankan, yaitu Wingko Batam Pak ya? Ya betul. Mungkin boleh Pak dikasih tahu nih ke teman-teman UKM yang penasaran nih. Selama ini kan teman-teman UKM cuma melihat nih sosoknya Pak Sofar gitu ya. Iya. Orangnya seperti ini tapi kan nggak tahu bagaimana tentang usahanya begitu Pak ya. Mungkin boleh Pak disampaikan Pak. Baik teman-teman semuanya, selamat siang. Pada hari ini alhamdulillah bersyukur kita bisa podcast bareng IndiHome. Dan hari ini bisa berkesempatan luar biasa dan perkenalkan saya Sofar Fitratul Alamin, owner dari Wingko Batam dan mengawali ya ini tentang inspirasi bisnis gitu bagi pemula dan seterusnya. Awal-awal ini sebetulnya produk yang inspirasinya itu ketika hadirnya COVID, hadirnya pandemi. Dan pada waktu itu di awal-awal pandemi ibu saya sakit, kena kanker dan luar biasa waktu itu ya gitu. Dan saya harus pulang bersama kakak saya. Dan waktu itu akhirnya terus terinspirasi untuk membuat Wingko. Pada waktu itu pas balik ke Batam minta bikinin sama bibi saya gitu. Bikin Wingko gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya dari situ terinspirasi gitu. Bikin sendiri dan dari sampai Batam bikin gitu. Inspirasinya gini gitu. Banyak orang-orang yang tidak bisa pulang kampung, salah satunya dengan biaya tiket yang pasti mahal ya waktu itu dan protokoler kesehatan yang sedikit ketat. Siap. Jadi teman-teman orang yang rantau itu banyak kemudian menahan diri untuk tidak pulang kampung gitu. Kemudian inspirasinya kenapa sih saya gak jualan Wingko nih gitu betul. Kan gitu. Kebetulan pas di kampung itu saya langsung nyoba gitu. Dihitung HPP-nya masuk nih gitu. Dengan modal awal itu 150.000. Beli alat sama nyoba-nyoba. Dibagi ke tetangga Pak Wawan gitu. Dibagi rupanya tetangga itu pada bilang, "Oh enak Pak gitu. Kenapa enggak bikin gitu? Kenapa enggak dijual?" Nah, itu inspirasinya. Kemudian setelah dihitung HPP-nya masuk kita naikkan di sosial media. Ketika dimasukkan di sosial media itu luar biasa sambutan teman-teman gitu. Langsung pada beli gitu. Di hari ketiga itu ada temen yang punya PT di Batu Ampar gitu. WA saya gitu. "Bang, jualan apa sih itu?" gitu. Ketemu di Kepri Mall. Dan waktu itu beliau itu langsung borong 70 pack. 70 pack, 70 kotak 70 gitu, box 70 ya? box gitu. Dan waktu itu dengan satu cetakan saya buat 800 pieces buat dalam 2 hari itu gitu. Dan kalau dibayangin 2 hari 1 malam berdiri non stop gitu kan gitu. Itu Bapak sendiri yang ngerjain Pak? Iya betul. Nggak ada anggota? Nggak ada anggota sendiri gitu. Oke, berarti benar-benar usaha dari awal Bapak yang membangun ya, Pak ya? Bangun sendiri. Dan waktu itu saya langsung dapat uang 1.600.000 dalam waktu 2 hari gitu. Dan itu yang bikin makin semangat Pak Wawan gitu. Kenapa ini nggak dilanjutin nih gitu. Dan akhirnya semakin semangat, kemudian terbentuk pola gitu. Karena prinsip saya ketika kita memulai usaha harus kita yang terjun sendiri gitu. Betul. Yang pertama, kenapa sih kita harus terjun sendiri? Kita harus tahu bisnis prosesnya gitu. Mulai dari mematenkan resep,
Kemudian kita juga harus tahu segmentasi pasarnya itu kemana saja, hingga kita dari pembukuan sampai pemilihan bahan baku Pak Wawan gitu. Dari situlah kemudian saya belajar bagaimana produksi, karena memang basicnya bukan tukang masak gitu. Jadi bikin kayak anak pramuka gitu Pak Wawan gitu. Dan dari situ saya butuh 3 bulan untuk benar-benar bikin wingko itu yang pas gitu Pak Wawan gitu. Jadi awalnya ada yang banyak yang gosong gitu. Risetnya itu gitu. Pak, ya. Terus ngadonnya itu matenin itu resep itu loh Pak Wawan. Biar mendekati sempurna gitu Pak ya. Iya, begitu gitu. Mulai dari proses dan seterusnya. Ketika misalnya campurannya harus diendapin berapa jam dulu, kemudian perpaduan antara kelapa dengan ketan dan gula itu perbandingannya seperti apa gitu. Karena resep yang dari kampung ketika dibawa ke Batam, wingko ini kan kesannya memang khasnya kan manis gitu. Dan ketika kurasi pertama itu langsung langsung dapat masukan gitu. Dan saya mendapatkan kesempatan yang cukup bagus gitu. Ketika baru berjalan 2 bulan, saya langsung mendapatkan kesempatan untuk kurasi dari Bank Indonesia waktu itu gitu. Ketika sudah daftar ke dinas koperasi kan gitu di Sekupang, akhirnya direkomendasi untuk ikut kurasi gitu. Dengan lolos Pak ya. Dan alhamdulillah lolos gitu. Baru awal-awal. Pada waktu itu ditanya Pak Wawan gitu. Ditanyanya itu Pak Sofar, kenapa Anda buat wingko gitu? Nah, itu yang ditanya gitu. Pertanyaan teman-teman juga hampir mirip Pak ya. Ditanya, kenapa Anda bikin wingko gitu? Apa alasan mendasarnya gitu? Saya sampaikan yang tadi itu. Yang pertama, ini sebagai pengobat rindu teman-teman dikala tidak bisa pulang kampung. Makanya tagline-nya itu The Authentic Taste of Kampung. Langsung kebayang gitu Pak. Suasana kampung halaman, kemudian rasanya yang memang bikin kangen gitu. Jadi dia otomatis Pak ya. Iya. Jadi ketika kita coba wingko dari Pak Sofar yang namanya wingko Batam ini, sekali atau 2 kali kita tuh emang langsung terbawa ke suasana masa lalu atau selama di kampung seperti itu Pak ya. Apalagi sambil video call gitu kan Pak gitu. Siap, Itu kan makan wingko sambil video call gitu kan. Ini menarik nih Pak. Jadi awal mulanya justru Bapak ketika ada pandemi Pak ya. Yang dimana teman-teman UKM itu pada down Pak ya, pada usahanya pada down, terus banyak yang gulung tikar juga gitu Pak ya. Tapi justru ini awal mula dari Bapak membuat usaha wingko ini ya Pak ya. Nah, terus juga tadi Bapak sampaikan juga karena kerinduan juga Pak ya di kampung. Jadi Bapak menciptakan sendiri wingko dengan resep-resep yang Bapak olah sendiri Pak ya. Nah, terus juga pendapatannya juga dalam waktu berapa bulan tadi Pak? Di waktu bulan pertama itu langsung dapat orderan itu gitu Pak. Nah itu yang bikin semangat gitu. Itu luar biasa loh Pak. Iya, alhamdulillah Pak. Teman-teman UKM itu butuh waktu sampai mungkin kurang lebih sekitar 6 bulan Pak ya untuk mendapatkan omset bisa dibilang sampai angka jutaan Pak ya. Iya. Tapi dengan semangat Pak Sofar juga ilmu yang Bapak peroleh dan Bapak lakukan secara otodidak Pak ya, Bapak mampu meraih keuntungan mungkin di luar ekspektasi Pak ya. Iya, betul. Nah, Pak Sofar, apa sih yang membedakan nih usaha Bapak ini? Iya. Wingko ini dari kelapa Pak ya? Ya, dari kelapa Pak. Nah, ini kan banyak nih Pak wingko nih yang beredar di Batam nih Pak ya. Nggak usah jauh-jauh di Batam aja nih kan banyak nih Pak. Apa yang membedakan wingko Bapak dengan wingko teman-teman UKM yang lainnya? Boleh di Nah, ketika saya usaha wingko ini, saya juga mencoba ini beberapa wingko yang buatan teman-teman UKM gitu. Dan saya fokus kepada keunggulan produk kita gitu. Yang pertama, ketika ditanya waktu itu ya Pak gitu, kembali lagi ke cerita itu. Kenapa Anda bikin wingko ini gitu? Nah, yang pertama salah satunya itu yang tadi saya sebut bahwa sebagai perindu kampung halaman. Yang kedua, Batam terutama Kepulauan Riau ini kan identik dengan kelapa ya Pak gitu. Kelapa gitu kan, kelapa gitu kan, kepulauan kan gitu. Akhirnya ini berarti bahan bakunya tidak mengalami kesulitan gitu, pasti mudah gitu.
Terus keunggulannya yang tadi kita fokus dengan uh, bahan yang memang aman Pak gitu. Jadi kita tidak berani nambahin Pengawet gitu, Pak. sintetis, pemanis sintetis. Oke. Kemudian kita juga nggak berani ngasih pengembang, apalagi pengawet gitu. Kita nggak berani. Jadi ini manisnya manis gula, kemudian Murni, Pak, ya, semuanya. legitnya itu, gurihnya itu juga kelapanya yang memang kita dominan gitu. Fokus ke bagaimana membuat kelebihan gitu, dan keunggulannya produk kami itu bisa tahan sampai 5 hari Pak Wawan. Sampai 5 hari, Ya, Pak, ya. Oke. salah satu Itu 5 hari ya, tanpa bahan pengawet, Pak, ya. tanpa bahan pengawet gitu. Tapi Jadi dengan pola penyimpanan yang mungkin dari Bapak arahnya begitu, Pak, ya, biar agak lebih tahan lama gitu, Pak. yang pertama sih memang prosesnya yang harus higienis Pak. Oke. Gitu. Yang pertama itu, kemudian yang kedua proses masaknya yang sampai tanak gitu. Jadi ketika Wingko ini kalau di tempat lain kan ketika misalnya tambah hari itu kan semakin keras gitu Ya, kan. betul. Ada Nah, yang kalau semakin keras. kalau milik saya gitu semakin tambah hari semakin legit. Nanti kita coba bisa rasakan bareng ya gitu. Tambah hari, Ya, tambah legit, tambah tambah legit, lembut, tambah gitu. lembut, Nah, itu. tambah ngangenin, Pak, ya. Nah, tambah ngangenin Nah, pastinya oke. gitu. Untuk produk Bapak sendiri nih, Pak, ada varian rasa kah atau seperti apa, Pak? Nah, Kalau pada umumnya kan teman-teman tuh hanya original, Pak, ya, Iya, original. betul. Dan, mungkin ya seperti itu aja lah, Pak. Iya. Nah, mungkin kalau dari Bapak ada nggak nih varian rasanya, Pak? Kan kadang orang pengen rasa-rasa yang lain gitu, Pak. rasa yang pernah ada gitu ya Pak. Rasa yang lain, Pak. Iya. Nah, yang pertama original tuh memang masih best gitu Pak gitu. Karena memang gurih, manis gitu kan. Jadi orang masih suka. Kemudian saya merambah segmentasinya gitu. Salah satu konsepnya yaitu biar yang merasakan tuh bukan hanya orang tua-tua, orang 90-an lahir gitu, tapi gimana nih caranya generasi milenial gitu oke. bisa merasakan sekaligus mengenalkan makanan tradisional kita gitu. Akhirnya saya munculkan Wingko rasa coklat. Ada berapa varian rasa, Pak? Yang pertama itu original. Original. Coklat, Oke. durian, kemudian pandan, sama kemarin yang saya ajukan di halal itu di LP POM itu ini Pak, nangka. Jadi 5. Ya, 5 rasa untuk saat ini ya gitu pengembangannya. Nanti ada rasa kopi dan seterusnya itu nanti next gitu produknya gitu. Jadi buat teman-teman UKM yang pecinta nangka gitu, Pak, Iya, ya, pecinta pecinta nangka. coklat, durian, dan apa satu lagi, Pak? Pandan. Pandan. Itu bisa menikmati dalam bentuk Wingko gitu, Pak, ya. Ya, Jadi, dan yang paling penting teman-teman semuanya yang mendengarkan maupun menyaksikan podcast ini, kita untuk pemilihan bahan baku memang benar-benar apa ya, yang terbaik gitu. Misalnya coklat nih, kita benar-benar nyari bubuk coklat yang memang nomor 1 gitu. Ketika digigit itu biar nggak enek gitu, karena ada nih coklat yang digigit, dimakan, dirasain itu dia enek gitu kan. Ini enggak gitu, karena memang kita cari coklat yang memang pilihan gitu. Termasuk yang durian juga kita pilih memang daging durian Pak, bukan main rasa-rasa gitu. oh, jadi bukan perisa, Pak, Iya, ya, tapi bukan lebih perisa. ke memang duriannya, Pak, yang diolah. Ya, gitu memang ya. durian yang kita olah gitu. Oke. Pak Sofar, selama Bapak masuk ke dalam pasar ataupun modern retail gitu, Pak, ya, Iya, Pak. pasti kan banyak kendala ataupun pengalaman Bapak nih. Iya. Nah, terus Bapak juga pasti melihat keunggulan-keunggulan produk dari Wingko yang lainnya, Iya, Pak. iya. Pernah nggak terbesit di pikiran Bapak untuk mengikuti apa ya, komunitas seperti itu, komunitas yang bisa membimbing Bapak gitu ya, dalam biar usaha Bapak ini lebih fokus gitu, Pak. Jadi Bapak tahu harus apa dengan usaha Bapak ini. Nah, ini menarik ini untuk diceritain ya gitu. Jadi salah satu niatan saya masuk ke rumah BUMN gitu. Salah satunya juga ingin mendapatkan bimbingan gitu. Oke. Mendapatkan bimbingan biar kita juga bisa berkembang, biar kita bisa fokus, dan tentunya kita semakin berkembang itu ada manfaat yang orang lain rasakan, bukan hanya soal
dimanfaatkan oleh keluarga atau menumpuk kekayaan, tidak, tapi bagaimana apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya Pak. Jadi apa nih yang Bapak dapatkan dari rumah BUMN ini Pak selama Bapak menjadi binaannya seperti itu Pak? Manfaat apa yang Bapak dapatkan dan Bapak bisa beri ke orang lain juga manfaatnya? Nah, ketika masuk ke rumah BUMN ini menarik nih Pak Wawan itu. Yang pertama akses ya Pak, akses pasar tentunya, kemudian digitalisasi penjualan, kemudian kolaborasi dengan teman-teman tentunya gitu, dan kemarin juga kita mengaktualisasikan penjualan lewat padi ya Pak gitu. Pasar digital, Pak, pasar digital gitu, biar kita ini benar-benar merambah kepada orang-orang yang tidak kita kenal gitu. Saat ini kan kita pemasaran ke orang yang kenal, yang kenal gitu. Dan saya termasuk terbantu Pak di pas Covid itu. Ketika kita penjualan di media sosial, banyak orang-orang yang beli yang tidak kita kenal justru gitu. Dan saya termasuk orang yang nggak berani nawarin kepada orang-orang yang kenal. Dan sampai saat ini nggak pernah nawarin memang Pak, hanya posting-posting aja, tapi alhamdulillah lancar orang beli gitu. Justru pembelian malah datang dari orang yang nggak dikenal, dalam arti melalui sosial media tadi Pak ya, melalui atau sosial media juga gitu Pak ya. Betul Pak. Karena saat ini pun kita nggak bisa menolak tuh Pak. Zaman semakin canggih, kalau kita hanya berjualan offline itu mungkin bakal tertinggal sama teman-teman yang lain. Jadi kita harus masuk ke online juga Pak. Jadi jualan online itu yang pertama nggak pening Pak gitu, nggak pening siapa yang beli gitu, udah posting aja gitu, nanti kan ada yang beli dan kita bisa melakukan banyak hal gitu. Salah satunya kenapa saya bisa kemudian merambah ke dunia bisnis gitu, yang pertama dari pendapatan yang kerja dengan jualan itu hampir sama gitu. Kemudian sama, Pak, ya. Enaknya itu keleluasaan waktu dengan keluarga, kita bisa belajar, bisa berbagi, bisa ngajar, jadi volunteer di lembaga-lembaga lain gitu. Jadi kita lebih happy tentunya Pak gitu. Oke Pak, saya dari tadi lihat nih di depan kita ini ada produk Bapak nih. Iya, Pak. Tadi juga sudah Bapak jelaskan varian rasanya nih. Nah, teman-teman juga pasti penasaran ya. Jadi nggak usah jauh-jauh deh, teman saya aja dari tadi lihat nih penasaran nih Pak. Pengen nyobain. Silakan Pak. Nah, boleh Pak kasih saya yang mana yang rasa paling banyak diminati orang nih Pak? Kalau yang rasa yang banyak diminati itu yang original masih Pak gitu. Kemudian ini ada coklat, kemudian yang ini ada yang durian gitu. Durian ini yang bikin kangen juga, banyak orang-orang yang pengen ngerasain durian di dalam salah satu produk Wingko gitu. Ya, ini Pak silakan. Boleh Pak, temenin saya, kita coba cek dulu nih Pak, yang durian tadi. Yang original apa yang durian tadi? Ini yang original, kemudian ini yang coklat. Ini yang original Pak ya? Iya Pak, silakan Pak. Kita cobain yang original nih Pak. Ya. Apa sih bedanya? Kalau dari segi rasanya Pak ya? Nah ini ketika kita makan memang besoknya makin lembut Pak gitu, karena kelapanya memang dominan gitu. Oke, saya cobain ya Pak ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelapanya terasa banget Pak ya. Kelapanya. Jadi lebih dominan gitu ya dominan, kelapanya. Gitu. Oke. Dan kita yang paling penting teman-teman semuanya, kita sudah tersertifikasi oleh LP POM MUI gitu. Jadi barang-barang yang kita hadirkan di bahan-bahan Wingko itu memang standar halal MUI gitu. Harus dong Pak. Iya Pak. Biar kita tenang Pak. Iya lebih tenang ya, gitu. Kita mau jualan keluar Batam gitu Pak ya, lebih adem gitu Pak. Jadi karena ke luar negeri juga yang ditanya halalnya gitu. Untuk produk Bapak sendiri sudah keluar negeri? Alhamdulillah Pak, kemarin terakhir 2 minggu yang lalu itu dibawa ke Malaysia. Jadi orang-orang yang kerja di sana rindu kampung halaman juga Pak gitu. Dan di dalam 3 minggu ini sudah ada 5 kali terbang ke Sumatera Barat Pak. Teman-teman yang order yang tidak kita kenal maupun yang jadi, kita kenal. Selain keluar kota Pak ya, juga keluar negeri Pak ya. Keluar jadi, negeri. Mungkin teman-teman itu pengen bawa gitu ya, terus
bagikan juga ke teman-teman komunitas di sana yang kangen kampung gitu Pak ya. Jadi ini luar biasa. Jadi kepingan ini penuh dengan kalau kita nikmati penuh dengan kenangan juga Pak ya. Termasuk cita rasanya Pak. Siap. Oke Pak, dari usaha Bapak ini apa sih yang dirasain sama lingkungan Bapak gitu ya, sama masyarakat dari usaha Bapak ini? Yang pertama kita ketika buat produk ini alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya, sebagian memang untuk support sanggar gitu. Jadi kita ada sanggar belajar untuk anak-anak pra SD sama SD di kebun sayur di kawasan Tembesi juga Pak gitu. Jadi sebagian keuntungan itu juga untuk supply ke sana juga gitu. Jadi menyenangkan rasanya gitu Pak ketika kita hadir dengan aktivitas kita, kemudian dari usaha kita itu sebagiannya memang ada orang-orang yang bisa memanfaatkan gitu. Nah ini poin penting sih Pak ketika memulai usaha ini. Dan saya kenapa memulai usaha ini kemudian bisa istiqomah gitu. Yang pertama perjalanan Rasulullah itu Nabi kita gitu, perjalanan beliau di sepanjang usianya itu yang paling panjang adalah di dunia bisnis, yaitu di usia 10 tahun sampai usia 40 tahun ya. Jadi itu berapa tahun waktunya gitu bisa kemudian sukses berikutnya kemudian dijadikan untuk jalan dakwah beliau gitu. Nah ini yang salah satu pendorong saya gitu. Kenapa kita nggak sambil jualan gitu, dan jualannya kita tetap bisa produktif gitu, bisa melakukan banyak hal gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri Pak ya. Jadi betul, ketika usaha Bapak ini juga bermanfaat juga untuk orang banyak Pak ya. Ya orang banyak. Dan kunci produk saya itu fokus aja memberikan kebahagiaan Pak gitu. Ketika produk ini membuat bahagia orang itu puas, kita juga dapat pahala gitu. Selain kita mendapatkan keuntungan nih gitu. Walau itu bisa jadi tujuan awal adalah mendapatkan keuntungan gitu. Tapi sejatinya setiap produk yang kita hasilkan itu kita fokus memberikan kebahagiaan gitu. Gitu. Pak, boleh nggak sih Pak kasih motivasi nih buat teman-teman yang mungkin kemarin usahanya sampai dengan saat ini Pak ya belum bangkit kembali Pak. Iya Pak. Jadi masih down gitu Pak ya. Boleh nggak Bapak kasih motivasinya ke teman-teman UKM nih? Jadi biar teman-teman UKM ini bisa juga tahu nih harus melakukan apa dengan kondisi yang mereka rasakan saat ini. Yang pertama teman-teman semuanya lakukan dari hal-hal yang sederhana tentunya. Kemudian lakukan dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang kecil. Kemudian apa saja yang sudah bisa kita lakukan gitu. Karena kunci bisnis sesungguhnya itu kan ada 4 hal Pak gitu. Yang pertama apa sih kebutuhan orang lain gitu. Jadi kita hadir melihat peluang apa kebutuhan orang gitu. Jadi kita juga bisnis itu juga elastis kan Pak, berubah-ubah dan seterusnya sesuai dengan tren dan perilaku konsumen tentunya kan Pak gitu. Yang kedua, setelah kita fokus kepada apa kebutuhan orang lain, yang kedua adalah kita fokus apa yang membuat solusi-solusi apa yang kita harus hadirkan untuk orang-orang lain gitu. Karena solusi itu berbanding lurus dengan peluang usaha kita gitu. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga itu apa kelebihan yang kita hadirkan sehingga kita bisa bersaing nih gitu. Kelebihan jadi fokus kelebihan insya Allah setiap kita fokus itu insya Allah ada peluangnya gitu. Dan tentunya kita juga ngelihat segmentasi gitu, jangan sampai kita kemudian fokus dengan produk tapi kita nggak ngelihat segmentasi Pak gitu. Yang keempat hal unik apa yang kita hadirkan sehingga produk kita itu mempunyai daya tawar, mempunyai nilai lebih. Ketika kita mempunyai nilai lebih, secara otomatis orang akan melihat kita gitu. Kemudian setelah 4 ini menjadi pilarnya gitu, kita fokus menghadirkan energi positif. Jadi positif saja, prasangka baik kepada Allah, dikuatkan ibadahnya dan seterusnya. Karena rezeki itu kan tidak akan tertukar. Tugas kita itu semangat untuk menjemputnya gitu. Itu saja sih Pak gitu. Jadi jalani aja gitu. Nah, jadi nih teman-teman UKM nih yang sampai saat ini belum tahu nih harus apa dengan usahanya nih, ada
luar biasa nih, ada motivasi dari Pak Sofar nih yang tadinya juga awalnya juga mungkin lebih ke kerinduan kampungnya atau juga keinginan menciptakan sesuatu yang bisa mengobati rasa rindu tadi. Nah, alhamdulillah sampai saat ini justru Pak Sofar sangat terkenal mungkin di Kota Batam, sangat terkenal sekali. Jadi nggak asing lagi sama Pak Sofar nih. Nah, Pak Sofar. Ya, Pak. Kalau ada teman-teman yang mau beli produk Bapak nih gimana caranya? Pesannya di mana? Yang pertama bisa lihat IG Winko Batam, Winko_Batam, atau bisa lihat Facebooknya Winko Batam. Atau juga bisa nyatet nomor saya 0857 6500 5031 dan insya Allah direspon cepat gitu. Dan teman-teman semuanya ketika pesan gitu, baiknya memang 1 hari sebelum dipakai itu memang pesan gitu. Jadi kita bisa nyiapkan yang fresh, yang enak, yang ini gitu. Jadi salah satu tugas saya itu kan menyajikan produk terbaik nih Pak gitu. Kalau yang kemarin kita sudah nggak jual gitu. Jadi misalnya nih untuk besok gitu, saya langsung siapin gitu. Jadi nggak yang kemarin dan seterusnya. Karena salah satu kelebihan Winko Batam ini dibuat dengan posisi yang fresh gitu. Itu sih Pak gitu. Jadi buat teman-teman UKM yang mau pesen nih langsung aja WA ke nomor tadi, nanti kita ada buatkan juga. Terus juga melalui sosial media Pak ya, di Instagram gitu Pak ya. Apa nama Instagramnya Pak? Instagramnya Winko_Batam. Nah, Winko_Batam. Kalau Facebooknya Winko Batam. Jangan lupa nih buat teman-teman yang kangen nih sama suasana kampung dan juga makanan khas kampung gitu ya. Boleh nih pesan produk Winko Batam dari Pak Sofar ini. Ini cukup recommended nih Pak. Dan pembayarannya nggak harus cash Pak gitu. Tuh, bisa pembayarannya nggak harus cash. Bisa transfer, bisa MySultan, bisa banyak aplikasi ya Pak untuk memudahkan transaksi. Sudah gitu. MySultan juga Pak ya? Sudah alhamdulillah. Nah ini juga berkat dari binaan Rumah BUMN yang punya kontribusi besar nih gitu. Siap nih. Jadi teman-teman UKM juga nih harus ikutin nih langkah-langkah Pak Sofar nih, ini luar biasa sekali nih. Jadi biar kita nggak salah jalan begitu ya, kita ikuti, karena kita dalam hidup ini juga harus mengikuti ada 5 Pak ya, kita harus bertemu dengan 5 orang yang sukses. Iya Pak. Nah kalau kita sudah bertemu dengan 5 orang sukses ini, insya Allah kesuksesannya juga menular nih Pak. Jadi kalau teman UKM udah ketemu 1 nih, nah tinggal cari 4 lagi nih. Nah makasih nih Pak Sofar, cerita-cerita pengalaman usaha Bapak juga, cerita usaha Bapak juga nih. Luar biasa sekali. Semoga nih teman-teman UKM dapat inspirasi nih Pak dari Pak Sofar nih. Amin. Nah, teman-teman, kita akan jumpa lagi di episode ataupun podcast selanjutnya dengan teman-teman yang penuh inspirasi juga ya. Mungkin saat ini baru Pak Sofar nih. Nah, kita akan menampilkan juga teman-teman yang penuh inspirasi juga nih tentunya. Nah, terima kasih Pak Sofar telah hadir di podcast IndiHome. Iya, Pak. Ngobrol santai bikin seneng. Ada pesan-pesan gitu Pak buat UKM? Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari ini membersamai Pak Wawan dan saya adalah salah satu binaan Rumah BUMN. Kalau teman-teman mau bertumbuh, salah satu syaratnya juga ikut bergabung bersama Rumah BUMN. Insya Allah akan dibimbing bagaimana memanfaatkan digitalisasi usaha dan peluang-peluang usaha lainnya. Semangat untuk bertumbuh karena ada keluarga yang menunggu, ada orang-orang yang menginginkan kita bahagia dan orang-orang yang menginginkan kita sukses bersama, insya Allah. Amin, insya Allah Pak ya. Oke, demikian ngobrol-ngobrol santai kita nih sama Pak Sofar. Saya Firjawan Nugroho pamit undur diri. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Podcast IndiHome, ngobrol bareng bikin seneng.